warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh saya Arif Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 264D. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi yang keempat dari modul 1 yang berjudul Budaya Positif. Kira-kira kalau saya berkata budaya positif, yang terekam di benak Bapak Ibu seperti apa? Bu Rohman gitu. Iya, kalau budaya positif itu, kalau menurut saya, karena saya guru agama, anaknya itu baik, nurut, ada tugas dikerjakan, ada sholat berjamaah dia ikut, nggak susah-susah nyari-nyari. Pokoknya yang itu budaya yang positif. Karakternya gitu, ya. Terima kasih. Next, Pak Effendi. Nah, tujuan dari budaya positif ini sebenarnya Bapak Ibu adalah untuk mendukung dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang seperti ini, yang positif untuk anak-anak. Next. Submateri yang akan kita pelajari hari ini ada teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan juga yang terakhir ada segitiga restitusi. Ada yang pernah mempelajari materi ini Bapak Ibu sebelumnya? Belum. Mari kita belajar bersama gitu. Sebelumnya di sini saya hanya akan menyampaikan materi. Ini bukan berarti ketika saya menyampaikan materi saya sudah melaksanakan sepenuhnya Bapak Ibu. Ini saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi mohon nanti kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Karena saya belum sepenuhnya paham, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat. Mari kita diskusikan bersama untuk kepentingan anak-anak murid kita. Next. Yang pertama adalah teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan. Bapak Ibu bisa berperan menjadi orang A, yaitu Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan. Lalu kemudian Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nanti ada yang berperan sebagai orang B, yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu yang bertugas jadi orang B bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, berbagai macam cara supaya kepalan tangan itu bisa terbuka. Monggo bisa berpasangan. Bu Ina mungkin dengan Bu Kiki yang jadi orang A. Mengepalkan tangan, bukan adu panco ya, Pak. Mencoba dengan segala cara. Oke, Bu Ina jadi apa? Salah satu dong. Satu aja, salah satu tangan aja. Yang B bertugas untuk membuka kepala tangan. Boleh membujuk. Ada harta yang sangat berharga. Kabel saya jadi nggak boleh. Bu, kalau ditambahin memarahi, menggoda, memukul nggak apa-apa? Memukul. Jangan memukul, Pak. Bukan budaya positif ya, nanti kita pelajari ya. Kenapa kok? Ayo bukaan bro. Bisa kita mulai nggih Bapak Ibu? Boleh. 1, 2, 3. Iya. Waduh susah. Seret deh, Bu. Susah ya? Susah, Bu. Apa ini? Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol, Bapak? Nomor 1 yang Sudah A. membuka. Yang A. Mengepalkan tangan. Kenapa yang mengepalkan tangan? Menurut Bu Resti kenapa? Karena kan
itu tangannya dia, jadi dia yang kontrol penuh. Tangannya dia. Iya, tangannya dia. Dan dia memegang penuh ya apa yang dia miliki, apa yang dia simpan. Oke, betul sekali. Next. Nah, dulu teori yang berlaku adalah yang pertama Bapak Ibu, stimulus respon. Di mana pada stimulus respon ada ciri-cirinya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikirnya menang kalah. Itu mungkin saja pernah kita lakukan dan saya juga pun pernah melakukan itu. Ketika kita mengajar di kelas kemudian meminta anak melaksanakan tugas, tidak jarang kita melaksanakan yang sisi sebelah kiri yaitu stimulus respon. Awas ya kalau besok tidak dikerjakan tugasnya, ibu akan bla bla bla. Nah, kita memberikan stimulus lalu kemudian anak merespon. Tapi teori yang terbaru yang seharusnya kita bisa lakukan adalah teori kontrol, karena kita menyadari kebutuhan seseorang itu berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, ini yang paling penting. Seperti tadi yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu mengepalkan tangan, tidak mau membukanya karena Bapak Ibu punya tujuan. Saya harus menjaga hal yang berharga bagi saya. Dan ini yang paling penting, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, dengan seperti ini mungkin kita bisa berefleksi Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu ke murid kita, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Yang bisa mengontrol hanyalah mereka sendiri. Mereka mau melakukan apa, itu mereka sendiri yang mau. Dan mereka pun punya tujuan yang berbeda-beda. Nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya menang-menang. Next. Nah, ada miskonsepsi dari makna kontrol yang dulu kita pernah tangkap atau kita pernah pelajari atau mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ini tidak bisa kita terima ya Bapak Ibu. Dengan teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi, guru ternyata bukan pengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan penghargaan, itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya kenapa kok penghargaan, penguatan positif itu juga tidak efektif sebenarnya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita pernah memarahi anak, kamu ini bagaimana, nah, sampai dia merasa bersalah. Tujuan kita dia bisa berubah untuk menguatkan karakternya menjadi positif. Ternyata tidak Bapak Ibu, itu tidak bisa menguatkan karakter dari si anak yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita tidak bisa memaksa anak Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang apa itu disiplin. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Disiplin itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Saya. Mungkin dari Pak Asrul yang tatip ini. Oh, disiplin. Kalau menurut saya disiplin itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang harus dipaksa. Harus dipaksa. Yang harus dipaksa. Yang menurut pada umumnya ya menurut saya itu yang sesuatu yang nggak enak biasanya harus menjadi enak. Anak-anak yang tidak terbiasa menjadi terbiasa itu aja sih. Oke. Ada pendapat lain? Kebiasaan. Disiplin. Pak Fajri? Pak Fajri, disiplin. Apa Pak Fajri kalau menurut Pak Fajri? Lebih ke ini apa? Konsisten terhadap budaya atau perilaku. Konsistensi terhadap budaya perilaku. Kalau saya disiplin itu mentaati peraturan yang ada di sekolah, kan? Peraturan harus datang jam 06.30 misalnya. Ya, disiplin harus sesuai dengan peraturan itu. Mentaati semua peraturan yang ada di sekolah. Disiplin. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke. Mungkin itu yang kita tahu ya. Namun di sini di modul 1.4 ini saya mendapatkan pencerahan Bapak Ibu. Jadi disiplinnya ada tambahan baru yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini artinya murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri dalam berperilaku dengan tujuan tertentu. Tentunya tujuan yang kita harapkan
yaitu sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, di mana dia menjadi murid yang merdeka. Aku mau ini, aku mau itu, aku sendiri yang harus mengontrolnya. Aku mau, aku akan melakukan ini itu dari dasar hatinya sendiri, motivasinya dari dalam, atau kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Mungkin awal-awal dulu kita belajar apa sih maksudnya kurikulum merdeka. Nah, merdeka ini seperti apa? Salah satunya ini Bapak Ibu, merdeka dalam berperilaku, mengontrol dirinya, yang tentunya perilaku itu harus sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yaitu menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini tugas kita Bapak Ibu, ya. Tugas kita ini mungkin cukup berat, atau mungkin bisa dibilang berat karena lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita sekarang sangat beragam. Akses informasi pun juga hampir tidak ada batas, mereka bisa mengakses apapun. Jadi di sini tugas kita bagaimana perilaku mereka kita arahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku baik. Berikutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Kalau di dalam kurikulum merdeka kita mengenal profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Namun di sisi lain, nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai yang ingin kita harapkan muncul dari anak-anak, misalnya mereka jadi anak yang peduli, jadi anak yang rajin, berani, santun, kreatif, semangat, damai, kemudian memiliki harga diri, tenggang rasa, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan selain dari profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita mempelajari teori kontrol bahwa hanya kita yang dapat mengontrol perilaku, kita selanjutnya mempelajari tentang teori motivasi. Nah, ada pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu tidak ingin ditegur atasan, kepala sekolah, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau menghargai waktu dan menjadi teladan bagi murid? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah. Teladan ya, bukan teladan di Bapak Ibu. Alhamdulillah. Next. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perilaku atau tindakan, pasti ada motivasi yang mendasarinya. Yang pertama bisa jadi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya di kelas, wis aku ngerjakan tugasnya Bu Dewi supaya nanti aku nggak dihukum, misalnya seperti itu. Jadi dia mengerjakan tugas karena menghindari hukuman dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku tak ngerjakan tugasnya Bu Kiki, nanti biar dapat nilai bagus, atau biar dipuji di depan kelas, biar dipajang di sosmed statusnya Bu Kiki, mungkin seperti itu. Nah, bisa jadi berarti dia melakukan hal itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang diyakini. Tentunya yang nomor 3 ini Bapak Ibu yang kita harapkan muncul dari anak-anak. Jadi ketika mereka berperilaku, sopan santun, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu muncul dari dirinya sendiri karena aku ingin menjadi anak yang seperti ini. Nah, itu muncul motivasi dari dalam yang kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Berikutnya, nah di sini dalam teori motivasi kita mengenal adanya hukuman, konsekuensi, dan nanti yang ketiga restitusi akan saya jelaskan di bagian akhir. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Saya minta Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat Iya, lagi. iya, iya. Ya, Hukuman karena kecil, bagus hukuman banget. kecil. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana jawabannya? Coba ada jawabannya. Dred. Iya. Iya. betul. Nanti dapat penghargaan. Yang kedua, Pak Fajri mungkin ya ini pernah Ya, melakukan. Lari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja Konsekuensi. Konsekuensi. Betul sekali. Yang keempat, murid diminta push up. Push up hukuman. Ya, yang kelima menggantikan kertas Konsekuensi. Ambil hadiah di mana? Nanti di ruang komsek ya. Masuk surga. Ada lagi. Nah, berjemur di lapangan basket. Oke, hukumannya. Sekali langsung Murid diminta bertelanjang kaki hukuman Basi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu aja. Dulu sekali nih ya. Zaman dulu banget ya Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Sebelum dilanjutkan dari pertanyaan dan jawaban ini, kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman itu yang seperti apa? Melihat dari contoh-contoh yang disajikan. Fisik, lebih ke fisik kayaknya. Hukuman itu lebih yang Ke bagaimana? fisik, menurut saya lebih ke fisik. Lebih ke fisik. Apalagi Bapak Ibu? Kurang sesuai dengan apa yang diperbuat. Tidak sesuai dengan kesalahan yang Kesalahan, diperbuat. Ya, apalagi kalau konsekuensi Kalau Sesuai contohnya tadi coret-coret, dengan membersihkan apa? coretannya. sesuai dengan dengan ada perbuatan, kesepakatan. Kalau- Ada kesepakatan. Ini maka harus Maka begini, ada sebab akibat sehingga ada relevansi antara kesalahan dan juga respon atau akibat yang dilakukan. Berikutnya, Kalau hukuman itu sama dengan penyiksaan ya. penyiksaan. Waduh. Betul sekali Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, kadang tidak terencana. Ya sudah kamu lari aja, ya sudah kamu lepas sepatu dan sebagainya. Kamu push up. Kamu push up, lari keliling lapangan. Ya. Sering. Kemudian bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan. Ya. Anak tidak diberi tahu bahwa kesepakatan. Gitu. Ketika saya salah, maka ini yang harus saya terima itu tidak ada. Jadi reaksinya spontan. Biasanya seperti ini. Dapat berupa fisik atau psikis. Tidak hanya fisik ya Bapak Ibu. Jadi menghardik, mencaci, menghina itu juga termasuk sifatnya hukuman. Kemudian konsekuensi sudah disepakati atau terencana. Iya, sudah. Ya, nanti ulangan selesai jam sekian. Kalau terlambat maka nanti ada seperti itu dijelaskan di awal. Ketika anak melanggar itu maka anak sudah tahu apa konsekuensi yang akan dia terima. Kemudian masih tetap bersifat satu arah. Kadang-kadang walaupun kita sudah menyepakati, tapi dominansi guru itu masih tetap ada. Oke, jadi pelanggaran atau konsekuensinya itu kita yang menentukan, bukan anak-anak. Ya kan? Jadi kalau terlambat nanti begini, bagaimana sepakat lah, tapi yang memberikan akibat dari pelanggaran itu dari guru, bukan dari siswa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Walaupun mereka, oh ya saya seharusnya membersihkan meja ketika itu tumpah, tapi tetap ada rasa tidak nyaman karena tadi hanya bersifat satu arah, tidak ada komunikasi dua arah yang berlangsung. Nah, di modul ini saya sedikit terkejut ya, tidak sedikit ya, terkejut sekali. Ternyata penghargaan itu sama tidak efektifnya Bapak Ibu dengan hukuman. Ya, yang pertama, dia bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dia tidak efektif, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan juga bisa menghukum. Next berikutnya. Nah, ini salah satu contoh dari riset ya. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda.
Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lainnya tidak. Maka hasilnya ternyata Bapak Ibu, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari sini? Ketika mereka jawab benar, dikasih uang terus. Lah anak yang dikasih uang itu ternyata justru membuat lebih banyak kesalahan. Ini riset Bapak Ibu. Besar Jadi kepala. ada bisa besar kepala, apalagi Bapak Ibu? Karena yang anak laki-laki tadi terlalu antusias untuk mendapatkan itu. Betul sekali. Motivasinya sudah Iya, jadi bergeser. kerjanya Iya. karena uang. Karena uang. Inilah Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ya, karena motivasinya sudah berubah. Dia tidak ingin lagi bagaimana caranya menjawab dengan benar, tapi bagaimana benar supaya mendapat uang. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, apa komentar Bapak Ibu? Uang lagi. Karena uang. Memang uang itu luar biasa ya menjadi motivasi. Nah, itu mungkin itu saya langsung berefleksi Bapak Ibu, selama ini saya kerja untuk anak-anak atau untuk mendapatkan uang atau apa ya? Mungkin kita mendapatkan uang untuk anak-anak katanya Banyak. Dan saya evaluasi kerja saya gimana ya? Dulu sebelum dibayar sekian juta, dengan sekarang sudah ada tunjangan misalnya dan lain-lain. Bagaimana cara kerja kita? Nah, itu refleksi untuk diri saya pribadi, Bapak. Berikutnya. Nah, di sini ada materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya terapkan di 2 kelas yang saya ajar, yaitu 7C dan juga 7C. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah Karena kalau keyakinan itu kan datang dari hati, tapi kalau peraturan kan datang dari luar. luar biasa, tepuk tangan untuk berarti. Betul sekali. Ibu BK memang luar biasa ya. Betul sekali katanya Bu Resti. Jadi kalau peraturan itu satu arah ya. Kalau keyakinan datangnya dari hati, ada ngobrol bersama untuk gimana sih, nah dan sebagainya. Contohnya misalnya, mengapa kita memakai helm saat Supaya nggak berkendara di ditilang. jalan? Supaya nggak ditilang, Pak Asrul, apalagi? Supaya apa Bu Rohma? Selamat, betul sekali. Karena ada Pak Polisi, karena ada Pak Polisi. Kalau nggak ada polisi nggak dipakai ya Iya, helmnya ya. dipakai. Lah itu teori motivasi yang tadi ya, motivasinya bukan karena ingin selamat tapi menghindari polisi. hukuman tilang ketidaknyamanan. Berarti Pak Polisi harus buat keyakinan polisi. Iya. Bukan peraturan polisi. Keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang dimaksud di kasus ini adalah bahwa kita yakin bahwa dengan kita memakai helm kita tuh ingin selamat. Nilai keselamatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bersifat universal dan lebih abstrak. Jadi tidak mendetail atau rinci. Dibuatnya dalam bentuk positif, kalimat positif oleh semua warga kelas. Jadi semua terlibat. Bukan hanya satu arah dari guru, tapi anak juga dilibatkan. Lalu sebisa mungkin tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Biasanya sekitar 3-7 saja supaya anak itu mudah mengingat. Dan keyakinan kelas ini yang saya lakukan ternyata tidak sama Bapak Ibu. Antara kelas 7C dan 7C itu berbeda. Di situ saya lalu mengidentifikasi bahwa kebutuhan dari anak-anak itu berbeda-beda setiap kelas. Nanti kita lihat contohnya. Next, berikutnya. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Yang pertama, kita tentukan dulu nilai kebajikan yang ingin dicapai melalui curah pendapat semua warga kelas.
Kita tanya, anak-anak menurut kamu ketika pembelajaran itu harusnya seperti apa? Nanti dari anak-anak ditampung semua, kita tulis di papan dan sebagainya, lalu kita sempurnakan. Berikutnya kita bisa buat poster atau bisa dimuat di media yang diinginkan, yang mudah dibaca atau diakses. Nah, ini praktik baik yang sudah saya lakukan. Keyakinan dari kelas 7C. Setelah saya melakukan curah pendapat sama anak-anak, didapatkan 4 hal ini. Jadi mereka harus saling menghargai, disiplin waktu, komitmen dan bertanggung jawab, serta saling bekerja sama. Inilah yang disebut sebagai keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi awalnya mereka menuliskan seperti ini. Bagaimana anak-anak pembelajarannya supaya lancar? Itu Bu, tidak boleh ngobrol saat Bu Ari menjelaskan, saya catat. Kemudian apalagi tidak boleh melihat HP dan sebagainya. Tidak boleh membuli teman dan sebagainya. Itu saya kumpulkan di papan, kemudian saya ubah jadi kalimat positif, lalu bagian-bagian yang sama saya sarikan menjadi satu nilai. Misalnya angkat tangan dulu sebelum menyatakan pendapat, kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, mendengarkan temannya saat berbicara, itu saya sarikan satu nilai menjadi saling menghargai. Jadi dari beberapa poin-poin itu bisa kita kategorikan menjadi satu nilai. Misalnya tepat waktu Bu dalam mengumpulkan tugas, tidak terlambat Bu saat masuk kelas, itu kita sarikan menjadi disiplin waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini contohnya hasil curah pendapat yang saya potret kemarin di kelas 7C. Ini murni dari anak-anak, memperhatikan dan mendengarkan saat orang lain berbicara, saling merefleksi, tidak rame, tidak boleh pegang HP, inisiatif kalau membentuk kelompok, mengatur menghargai waktu, tidak boleh mengejek, tertib tentang pembelajaran dan tugas. Nah, itu saya sarikan beberapa menjadi satu sehingga dihasilkan ada 3 nilai kalau tidak salah di kelas 7C. Oke, ini adalah tanggapan murid tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ada dari Farah, kelas 7C. Bisa di-play? Ya. Sebentar kita tunggu sinyal Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasa senang karena teman-teman lebih tertib dan lebih disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab, dan semoga saya dan teman-teman bisa menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Oke, itu respon dari anak-anak. Dan sekarang di kelas itu kalau misalnya ada temannya yang rame ya Bapak Ibu, itu secara otomatis temannya yang lain tuh mengingatkan, kamu ingat itu keyakinan kelas. Itu secara otomatis anak-anak seperti itu. Mungkin ini mudah-mudahan langkah awal yang baik dalam membentuk budaya positif di anak-anak ini Bapak Ibu. Tanggapannya Ervina, kelas 7C. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bersama Bu Ari, dan semua murid pun terlibat dan menyetujuinya. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, murid-murid bisa lebih fokus dan disiplin dalam pembelajaran Bu Ari, sehingga tidak ada yang mengobrol maupun bercanda gurau saat pembelajaran itu pun dimulai. Nah, ini dari anak-anak 7C. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tadi kita belajar tentang teori kontrol, motivasi, kemudian ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik bagi praktik yang sudah saya lakukan atau pertanyaan. Monggo, saya buka sesi nggih Bu Rohman, silakan. Ya, dari keyakinan kelas tadi sudah disimpulkan, jadi ada berapa poin tentang keyakinan. Terus konsekuensinya apa bagi siswa yang ngobrol atau apa yang tidak sesuai dengan yang melanggar itu. Baik. Di sini kan kita hanya merumuskan nilai-nilainya. Bagaimana kalau ada yang melanggar? Nanti ada yang istilahnya adalah restitusi. Akan saya jelaskan di bagian belakang Bapak Ibu. Ada caranya bagaimana ketika anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Tatib mungkin Pak Azrul. Keyakinan kelas itu bisa tidak
diterapkan di mana ini, misalkan keluh kesah anak-anak yang di di depan itu Bu Ari biasanya kan anak-anak alhamdulillah kan sudah tertib. Cuma kalau kita buat yang namanya mungkin di semester 2 ya, peraturan tatib terbaru, apa boleh kami dari tim tatib diganti keyakinan tatib gitu, keyakinan sekolah tadi. Keyakinan. Nah, itu bisa kita lakukan mungkin Pak boleh ya? Asrul, gitu. Apakah keyakinan itu hanya ada di kelas atau boleh di keyakinan LH mungkin atau keyakinan tatib, boleh ya? Boleh sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara keyakinan kelas, maka skop kita, lingkup kita adalah di kelas. Yang kita sepakati adalah hal-hal yang disepakati oleh saya, guru, dan juga anak. Tidak hanya anak-anak Bapak Ibu, saya pun harus mengikuti keyakinan kelasnya anak-anak. Jadi ketika mereka bilang disiplin waktu, saya pun juga berusaha bagaimana caranya masuk kelas untuk tepat waktu dan sebagainya. Saya pun meminta maaf kepada anak-anak ketika saya terlambat dan sebagainya, menjelaskan kepada mereka. Jadi mereka tahu, oh ternyata keyakinan kelas ini bukan hanya dibuat untuk mereka, tapi Bapak Ibu guruku ini juga mematuhinya loh, mempunyai nilai yang sama dengan saya. Jadi kita sama-sama ada. Kalau misalnya itu nanti diterapkan di sekolah, mungkin saja bisa mengundang perwakilan dari Bapak Ibu guru, dari stakeholder yang lain, kemudian dari perwakilan siswa. Bagaimana kita bisa bercurah pendapat sehingga bisa menemukan poin-poin keyakinan yang ada di sekolah. Selama ini kan kita adanya peraturan sekolah nih Bapak Ibu. Ya, siswa betul. Harus memakai. Nah, ya, di modul ini ternyata kita harus bergeser ke keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan sekolah menentukan, anaknya harus tunduk patuh. Nah, itu tadi konsep mindset yang ingin digeser. Setelah saya mengikuti guru penggerak, saya pun jadi berpikir dan lebih sadar. Mungkin ini juga tidak mudah nih Bapak Ibu. Mungkin banyak yang pro atau yang kontra. Nggak bisa. Untuk anak-anak yang ini tuh nggak bisa dipakai lah. Itu nanti kasus yang khusus Bapak Ibu. Secara normal anak-anak kita ajarkan seperti itu bisa kita lakukan. Nah, mungkin nanti kita duduk bareng bersama ngumpul. Kira-kira menurutmu kamu percaya tentang nilai apa anak-anak? Oh, saling menghargai, disiplin waktu. Berarti kamu harus datang ke sekolah pukul berapa? Itu nanti kita kembalikan ke mereka. Keyakinan ketertiban. Nah, sekarang kita beralih. Sudah Bapak Ibu. Oh ya Bu Dewi silakan. Bu Ari mau tanya untuk keyakinan kelas. Berarti setiap guru mapel ya yang ngajar, berarti 11 mapel ya anak itu mendapatkan pelajaran. Apakah itu gurunya harus semuanya ya? Berarti 11 itu kemungkinan beda-beda ya untuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kemarin saya persetujuan dengan wali kelas Bu. Ketika saya sudah membuat seperti itu, saya komunikasi sama wali kelas. Bapak Ibu setuju dengan seperti ini, kemarin saya sudah buat dengan anak-anak. Jadi ini berlaku untuk semua mapel. Jadi tidak keyakinan mapel IPA, keyakinan mapel ini, nanti terlalu banyak. Dari keyakinan kelas tadi, karakteristiknya tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat sama anak-anak. Dan itu bisa berlaku universal, tidak hanya untuk mapel saya, tapi bisa dilakukan di mapel yang lainnya. Jadi ketika misalnya kelasnya Bu Dewi sudah punya keyakinan kelas 9E, ya itu bisa diterapkan untuk seluruh mapel. Setiap orang yang berada di situ harus percaya atau harus meyakini adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Misalnya nanti dalam perjalanannya kok ada yang tidak relevan, itu bisa diganti lagi Bapak Ibu. Jadi itu tidak bersifat permanen, bisa remanen, bisa diubah lagi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu Bu Dewi. Berarti intinya keyakinan kelas itu menggantikan aturan di dalam kelas. Iya, gitu. Supaya tidak ada peraturan lagi. Kan otomatis universal ya semuanya. Iya, betul sekali. Makanya kita ambil universal. Misalnya kita harus menuju keselamatan atau menciptakan keselamatan untuk diri kita. Misalnya nilai itu yang ada di kelas. Berarti sudah otomatis tidak ada anak-anak yang berlarian, tidak ada anak yang bertindak membahayakan. Itu sudah otomatis karena itu loh kamu nggak sesuai sama keyakinan kelas. Kamu membahayakan orang lain. Kita tinggal begitu saja tanpa perlu kita menjelaskan satu persatu larangan-larangan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itu pun keyakinan kelas itu harus tertulis atau hanya kesepakatan? Ditulis Bu. Tadi harus di share di media. Saya pasang di mading belakang kelasnya anak-anak Bu. Supaya ketika mereka
ada sedikit yang lupa, itu ayo anak-anak lihat keyakinan kelas nomor ini lah, itu mereka bisa langsung ingat supaya mereka juga sambil menghafalkan. Bisa juga di-update di grup kelas, di media sosial dan lain-lain sebagainya. Yang penting anak-anak bisa mengakses dan mengingat itu dengan baik. Seperti itu. Mungkin bisa diterapkan di kelasnya Bu Dewi nanti atau di kelasnya Bapak Ibu. Ini saya amati sudah ada perubahan sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa terus berlanjut Bapak Ibu. Oke, harapan saya pribadi ya, semoga ilmu ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang mengajar atau khususnya wali kelas. Siapa tahu ini membuka wawasan kita, bisa mengubah anak-anak kita yang tadinya tidak disiplin ya, sesuai dengan apa yang kita pahami menjadi memiliki disiplin positif yang kita inginkan tadi. Kalau ada lagi misal tadi kan untuk menghasilkan suatu keyakinan kan kita mengumpulkan stakeholder, misalnya warga sekolah, siswa dan sebagainya, menghasilkan beberapa poin keyakinan. Andai kata dari situ sudah didapat, terus kita ajukan kepala sekolah, jadi sifatnya kepala sekolah ini menyetujui, misalnya ya, menyetujui atau mengetahui, mohon maaf mengetahui, nanti menyetujuinya nanti mungkin mengetahui siapa tanda tangannya, jadi kepala sekolah mengetahui, menyetujui. Karena menurut saya keyakinan itu kan pasti ada juga pelanggarannya, ada bukan pelanggaran, konsekuensinya tadi, konsekuensi atau hukuman. Nah, jikalau ada landasan, ya bagaimanapun kita kan hidup di negara hukum ya, jadi landasan misalnya jadi dilampirkan gitu, apakah masih relevan? Jadi dari bentuk keyakinan ada landasannya melalui surat tertulis yang hasilnya didapat dari hasil rapat tadi, misalnya rapat untuk mengumpulkan tadi dari kayak beberapa keyakinan tadi. Berarti didokumentasikan prosesnya sampai menuju ke keyakinan ini loh yang sudah terbentuk. Dan dilampirkan landasannya gitu. Jadi tidak hanya keyakinan saja begini. Yang sudah langsung jadi gitu ya. Jadi ada prosesnya dan nanti di akhir bisa dilampirkan landasan hukumnya tadi yang memperkuat istilahnya. Tapi poinnya tadi kita dapat dari hasil masukan dari siswa gitu. Jadi bukan sekolah yang membuat, melainkan tadi seperti semuanya yang intinya Bu Ari, cuma mungkin di akhir bisa menyetujui supaya lebih kuat ya. Ini loh pentingnya nilai ini kita terapkan. Terima kasih usulnya Bu Ina, luar biasa sekali. Saya memberikan umpan balik sedikit untuk yang mengetahui dan menyetujui berdasarkan teori yang saya dapatkan, itu tidak hanya kepala sekolah, jadi semuanya itu tertanda, semua pihak yang hadir pada saat curah pendapat itu. Jadi ketika mereka melanggar, mereka oh iya aku yang membuat kok, aku yang melanggar ya, itu kan ada apa ya. Jadi mungkin nanti misalnya untuk tim tatip misalnya ini tadi seperti ini kan masukan untuk Pak Azrul dan timnya. Andai kata nanti misalnya mau diterapkan di tahun depan, kita bisa melakukan proses itu seperti ya tadi, karena menurut saya memang bagus. Jadi dari bunyinya saja mungkin untuk anak-anak sendiri tidak yang terlalu menakutkan, tata tertib gitu. Misalnya keyakinan SMP Negeri 32 Surabaya 1 apa gitu, tapi tetap melalui proses yang tadi gitu loh Pak. Jadi dibuat bersama, dibuat bersama anak-anak gitu ya. Iya, dibuat bersama anak-anak. Jadi tidak mendominasi dari tata tertib, tidak ada. Dibuat bersama kesepakatan. Dan ini juga memberikan mereka latihan supaya bisa mandiri. Kira-kira di hidupmu ini apa sih yang kamu percayai? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kita latihkan di sana. Mereka diberikan porsi supaya ikut memutuskan apa sih nilai yang kamu percaya, dan itu harus kita jalankan bersama-sama. Bersifat terbuka. Bersifat terbuka. Warga Spendida. Keyakinan itu keyakinan sekolah ya. Impian kita bersama kayak Bapak Ibu ya. Amin supaya mudah-mudahan kepada Allah. Dari mana Pak Sunan? Baik, ada lagi tentang keyakinan kelas? Sampun. Kita lanjutkan berikutnya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Berikutnya bertahan hidup. Setiap manusia pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan diterima. Itu kebutuhan menerima kasih sayang, hubungan dengan orang lain, koneksi,
koneksi sosial dan diterima dalam sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tentang kesenangan, ya tentu saja kita pengen senang, bermain, tertawa, dan juga ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, menentukan pilihan. Aku pengen apa, dan sebagainya. Yang terakhir ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui. Atau bahasa kerennya aktualisasi diri. 5 kebutuhan ini Bapak Ibu selalu ada pada diri kita, selalu kita inginkan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka pasti ada masalah yang terjadi. Dan itu kita refleksikan ke anak-anak kita. Mungkin anak-anak yang di kelas dianggap sebagai anak yang nakal, itu belum tentu nakal. Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar ini. Next berikutnya. Nah, misalnya di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi Doni tuh ngambilin bekal temen-temennya gitu loh pada saat makan siang. Nah, ada ya, terjadi di sekolah kita, Masya Allah. Maka kalau dia tidak pernah bawa bekal, jadi ngambil punya si Maul yang sering anaknya mengalah. Iya, terjadi. Makan ya, ada. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Saya gini, saya tanya, kamu udah dibayar bekal enggak? Kalau emang enggak bawa bekal, bilang ke saya, tak belikan. Jangan ngambil punya teman. Bilang aja terus terang, saya nggak punya bekal, saya bilang ke saya, jangan ngambil punya teman, kasihan temanmu. Berarti respon Bu Min saat itu adalah membelikan makanan Ya, untuk anaknya. saya kasih makanan dia. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kalau misalnya alasannya Doni mengambil bekal temannya, ya, karena ada dikasih bekal ya. Adakah opsi lain Bapak Ibu? Saya. Ya kita nggak bisa langsung nanti saya belikan. Insya Allah anaknya mungkin nggak mau. Karena apa? Minta kepada guru mungkin atau diberi guru dia ya. Yang mungkin ditanya kenapa kok tidak membawa bekal? Alasan apa? Apa memang orang tuanya kaya tapi tidak memperhatikan anak? Betul sekali. Berarti kebutuhan apa ya? Kebutuhan kasih sayang. Saya mau ngomong itu. Saya mau ngomong itu. Betul. Bisa juga. Tapi orang tuanya memang tidak mampu. Saya sudah tahu. Berarti jelas bertahan hidup. Orang tua saya sudah tahu. Tapi kalau untuk kasus Doni ini bisa jadi tidak diterima rasa kasih sayang. Bisa juga kesenangan Bapak Ibu. Tapi bisa jadi tapi nggak hanya penguasaan. berapa kali terus akhirnya dia malu. Saya lebih ke dia malu sendiri. Kalau Doni misalnya kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, berarti artinya ketika dia ngambil bekal, dia ingin melihat ekspresi teman-temannya. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu Bapak. Penguasaan, Bu. Atau kebebasan. Setiap hari disangoni nasi, penyetan atau indomie goreng, terus dia pengen kebutuhan yang lainnya, pengen bebas menentukan pilihan, itu juga bisa. Jadi banyak sekali kebutuhan. Iya, bisa. Atau bisa yang penguasaan. Ketika dia ngambil bekal temannya, dia merasa dia berwibawa, dia menguasai teman-temannya. Ada merasa jagoannya, itu juga bisa. Ada pengalaman seperti itu. Jadi dari satu kasus ada 5 kebutuhan yang kemungkinan bisa tidak terpenuhi, dan ini bisa kita ketahui kalau kita ngobrol langsung, wawancara, kita tanya ke yang bersangkutan. Next berikutnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol dari seorang guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Silahkan diputarkan videonya. Ini kalau posisi kita sebagai penghukum. Ketika anak berbuat salah, ya kita sudah masuk ke bagaimana kalau ada kesalahan dari anak. Ya, ini ada namanya Naren, dia ini terlambat datang ke sekolah ceritanya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu.
Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Mau keluar jauh. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Bapak Ibu, adakah guru kita yang seperti ini di sekolah? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada. Ketika di posisi penghukum, Bapak Ibu perhatikan tadi kalimat-kalimatnya. Jadi ada hinaan, cacian, kemudian tidak menerima alasan, ya, kesalahannya ditumpahkan langsung begitu. Sekarang yang kedua, ketika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah ke anak. Maneng. Naren! Gimana? Salah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, kalau di pembuat rasa bersalah itu disindir-sindir gitu loh Bu anaknya. anaknya. Di buku absen. Gimana? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Sampai anaknya itu merasa bahwa ya sudah, banget. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Kita percepat Ibu tidak sedikit. Ini adalah posisi ketika kita menjadi seorang teman untuk anak. Naren lagi bukan? Naren lagi sama. Nanti sampai 5 kali Naren semua. Naren ini telat terus ya. Ayo disisik jurnalnya. Terlambat apa? Pak Latif sangat begini ya. Naren! Aduh. Celuk mana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Adakah Bapak Ibu yang seperti ini? Malah menyalahkan ibu Kadang ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Kita berusaha. Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Nah, ada bisa kan? kalimat seperti Bisa itu. lah, Jadi Bu. dia melakukan demi Ya sudah guru sana itu. masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi teman nih. Ini juga masih tidak pas ya. Nah, ini sebagai pemantau atau monitor. Posisi yang keempat. Ayo, kurang Naren! 1 menit lagi. Jalannya dipercepat. Ya saya pasli. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? 6.30. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Lu bodoh. Hadir. Udah bisa. Dewi sampai apa lu Dewi? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat Bakat monitor gitu. selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Dia tahu Kerjakan tugas konsekuensinya, tambahan untuk tapi ketertinggalan tetap kamu, tidak ya. nyaman, Gus, ya. Baik Bu. Yang terakhir, posisi yang paling ideal yang diharapkan manajer Bapak Iya, Ibu. belajar ya apa gitu. Di Jaroto jangan-jangan. Sing Merah. ya. Ya udah.
manajer ya, Pak Manajer. Masih teriak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Tuh. Aduh, terakhir. Loh, bisa main lagi. Baiklah, menurut kamu, 10. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Jadi Saya lupa ditawarkan lagi soal kan? saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Ditawarkan keterlambatan juga ini? solusinya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Keyakinan apa orang tua? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Cukup Pak. Tidak ada Bu. Baik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi dari 5 fungsi kontrol, tentunya manajer ini yang kita kejar untuk bisa sampai ke sana, walaupun itu tidak mudah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ada di posisi pemantau Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada di posisi manajer, anak kan memberikan solusinya sendiri. Nah, di situ kalau anaknya memang benar-benar agak sulit, maka kita bisa jadi pemantau untuk terus memantau solusi yang dia berikan sendiri. Nah, kemarin kamu sudah bilang seperti ini, sekarang seperti apa? Itu kita bisa mantau. Kita bisa bikin catatan, bisa bikin jurnal, itu kita berada pada posisi pemantau. Jadi bukan berarti semuanya salah, terutama yang kecuali penghukum dan pembuat rasa bersalah ya itu sudah tidak boleh dilakukan. Tapi kadang kita juga bisa jadi teman. Ketika anaknya diam aja ditanya, nggak mau ngobrol, itu kita bisa pendekatannya sebagai teman dulu, baru nanti meningkat jadi manajer. Nah, proses yang ditanyakan Bu Rohma tadi, gimana kalau anaknya melanggar? Ada satu cara namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Di proses restitusi, murid dilatih kemandiriannya untuk memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Restitusi itu dia belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian dia bisa memperbaiki hubungan, sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada solusi. Nah, di sini tadi bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya ambil satu aja. Misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Kalau konsekuensi memang seharusnya terjadi, tapi restitusi merupakan pilihan yang ditawarkan ke anak apakah dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak. Berikutnya, next, ini bisa di. Nah, ini ada segitiga restitusi, tahapan-tahapan bagaimana cara kita melakukannya. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat videonya aja Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan kepada anak. Anak ini Selamat siang Dava. Selamat siang Dava. Anak ini memang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi ceritanya si Dava ini saling bully nama orang tua. Ya, kayaknya familiar sekali ya di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Nah, terus anaknya saya panggil dan ini proses restitusi yang saya lakukan. Selamat siang Dava. Siang Bu. Pak Dava tahu mengapa Ibu meminta di sini? Tahu Bu, tadi saya bertengkar sama Ilham di jam istirahat Bu. Habisnya saya kesel banget. Ilham mengolok-olok nama orang tua saya Bu dengan nada ejekan. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Ilham? Nah, kita pertama
pertama tanya kronologisnya dulu kepada ini untuk menstabilkan identitasnya. Oh begitu. Pasti kamu marah dan kesal ya sama Ilham. Ibu pun pasti akan marah dan kesal sama Nah, dia. kalimat ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tapi menurutmu bagaimana tindakan? Pasti kamu marah dan kesal ya. Saya pun juga kesal kalau diperlakukan begitu. Itu bukan berarti kita membenarkan tindakan anak, tapi kita memvalidasi perasaannya si anak. Ini yang mungkin jarang kita lakukan ke anak-anak Bapak Ibu. Ya, kita kadang cuma tanya aja kenapa kok begini, tanpa kita berempati kepada dia. Kalau kita ada di posisi dia, kira-kira perasaan kita seperti apa. Ini tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut. Tindakan kamu pada Ilham. Maaf Bu, saya melakukan tindakan yang salah tadi Bu. Tidak apa-apa Deva, berbuat salah itu wajar. Kalimat ini Bu Ari juga pun pernah melakukan memvalidasi kesalahan. tindakan yang salah, bisa menstabilkan Apa kamu tadi hanya mendorongnya, tidak berbuat yang lain? Tidak Bu, saya hanya mendorongnya saja Bu tadi. Baik, Ibu mengerti. Apa yang kamu lakukan itu ingin mempertahankan harga diri orang tuamu. Dan Ibu hargai kamu tidak bertindak lebih jauh dari ini. Iya Bu. Deva, coba kita lihat kembali tindakanmu pada Ilham. Menurutmu tindakan yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Menurutmu keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Saya tadi terbawa emosi Bu, jadi tidak bisa menghargai Ilham Bu. Maafkan saya Bu. Sekarang, apakah kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tawarkan ke dia. Iya Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah Solusinya ini? pun ditawarkan ke Pertama, saya mau meminta maaf Bu kepada Ilham. Setelah itu, saya akan mengecek keadaan Ilham terluka atau tidak Bu. Jika Ilham terluka, saya bersedia kok Bu membantu mengobatinya Bu. Baik, ada lagi yang mau kamu tambahkan? Oh iya Bu, lain kali saya akan lebih bersabar Bu. Mungkin saya tidak langsung mendorong Ilham Bu. Saya berbicara bahwa saya tersinggung terhadap perkataannya Bu. Baik, Bapak. Terima kasih solusi yang sudah kamu berikan. Penerapan restitusi juga saya lakukan kemarin, ada di kelasnya Bu Patmi. Jadi ini kasus yang nyata tanpa rekayasa Bapak Ibu ya. Jadi si Valen ini saya minta untuk bawa kembang api, memang untuk praktek IPA, tapi dia memainkannya di kelas, sisa dari kembang apinya. Nah. Selamat siang, Valen. Iya, siang. Valen tahu kenapa Bu Ari panggil Valen di sini? Tahu. Kenapa kira-kira? Perkara mercon ini, kembang api. Kembang api kemarin, Iya. betul sekali. Nah, sekarang Bu Ari pengen tanya kepada Valen kronologis kejadiannya kemarin seperti apa? Bisa Habis diceritakan? pelajaran Bu Ari ya. Habis pelajaran Bu Ari, saya bermain mercon sama Yogas. Kemudian saya menyalakan mercon dengan korek di kelas. Di kelas? Iya. Terus? Kemudian keluar sebentar, habis itu ke kelas. Habis itu ke kelas lagi? Iya. Berapa lama keluarnya kemarin? Maksudnya keluarnya sambil bawa kembang apinya? Paling 30 detik kurang kayaknya. Oh, nggak sampai lama? Nggak sampai lama. Oke. Itu kembang apinya prosesnya dibawa gitu? Iya, di bawah. Dibawa, dimainkan di luar? Iya, tapi nggak mengenai teman. Nggak mengenai teman, Iya. terus masuk lagi ke dalam kelas? Iya. Sampai kembang apinya Mati. mati. Berapa kembang api yang dipakai? 3. 3 kembang api. Itu satu-satu? Iya. Yang pegang siapa aja? Yogas, Yogas Ibam, aku. Ibam. Iya. Ibam itu dari mana? Kelas Ibam berapa? dari kelas B. Ada Ibam dari kelas B. Oke. Menurutmu kira-kira tindakanmu kemarin bagaimana? Tindakanku sih salah sih. Salah. Oke, enggak apa-apa. Bu Ari juga pernah melakukan kesalahan. Jadi Bu Ari menganggap kesalahan itu wajar sebagai manusia. Bu Ari pun pernah melakukan kesalahan. Tapi Bu Ari pengen tahu kenapa sih kok Valen mau main kembang api di kelas padahal sudah selesai waktunya IPA untuk praktek. Kira-kira alasannya kenapa?
Karena biar tidak menenteng-nenteng kembang apinya buat pulang itu. Oh, biar nggak menenteng-nenteng pulang. Iya, karena kan tinggi kembang apinya. Kembang apinya tinggi. Iya. Alasannya berarti sudah karena supaya ringkes ya. Iya. Terus kamu seneng nggak waktu itu main kembang api? Enggak, biasa saja. Biasa saja. Nah, menurut kamu tindakanmu ini sesuai tidak sama keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Tidak. Tidak sesuai. Kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai? Kemarin kan ada apa? Saling menghargai ya, Iya. nomor 1. Terus Saling bekerja sama. saling bekerja sama. Saling menghormati. Komitmen dan Iya, tanggung jawab sama saling bekerja sama ya. Tadi ada 4 ya. Iya. Kira-kira nilai keyakinan yang mana yang nggak sesuai dengan tindakannya? Saling Komitmen dan kerjasama. dan tanggung jawab. Jadi Valen diberi amanah sama Bu Ari tapi belum melaksanakan tanggung jawab dengan baik, menjaga itu supaya tetap aman, tidak dimainkan setelah pelajarannya Bu Ari. Iya. Oke, kira-kira menurutmu solusi apa yang bisa kamu berikan atas permasalahanmu ini? Permasalahanku itu seharusnya saya membawa 5 kembang api sudah dinyalakan di lab lab IPA tadi, kemudian 3-nya lagi dibawa ke pulang. Harusnya dibawa Iya. pulang. Nah, kalau sudah kejadian seperti kemarin, kira-kira tindakanmu ke depan seperti apa? Saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Iya. Berarti kalian ingin menjadi anak yang seperti apa ke depannya? Anak yang baik dan tidak boleh nakal. Menakal dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ketika diberi tanggung jawab. Oke, Valen terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan tadi bisa kamu laksanakan dengan baik ya. Jangan ulangi lagi. Kamu juga sudah menyadari tindakanmu dan kamu yang penting kamu belajar dari peristiwa ini, ada pelajaran yang kamu. Iya. Oke, kamu boleh kembali ke kelas. Makasih ya. Selamat siang. Saya merasa senang karena tidak dihukum dan dibentak sama Bu Ari. Saya merasa dihargai karena saya diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan perbuatan saya. Ternyata alasannya dia menyalakan kembang api itu untuk apa? Supaya tidak berat di tasnya saat dibawa pulang, supaya ringkes dihabiskan di sekolah. Nah, itu loh Bapak Ibu, kadang-kadang kita menuduh anak kamu ini, ternyata alasannya seperti itu, tapi tetap tindakan yang dilakukan tidak kita benarkan dan dia juga sudah menyadari akan kesalahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Sudah habis. Nah, itu Bapak Ibu praktek yang sudah saya lakukan tentang restitusi. Yang saya simpulkan dan yang sudah saya terapkan, idealnya restitusi ini dilakukan ketika anak setelah melakukan kesalahan, cepat-cepat gitu loh Bapak Ibu. Ketika dia pertama kali melakukan itu kita harus cepat-cepat restitusi. Kalau tidak ya terjadilah kesalahan ini berulang dan akan sulit untuk kita mengatasinya. Untuk anak-anak tertentu mungkin tidak bisa hanya 1 kali restitusi. Kadang-kadang kalau kasusnya berat, maka kita bisa membawa ke pihak yang lebih profesional. Itu dari saya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.